Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Syaftanur Arif dengan NIM 2003211000102 dari kelas Agribisnis C. Di sini saya akan menganalisis patch mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2019 dengan menggunakan analisis jalur. Di sini saya telah memperoleh data sekunder dari data BPS dengan pengangguran Y1, tingkat kemiskinan Y2, penduduk miskin X1, dan indeks pembangunan manusia X2. Selanjutnya itu kerangka pemikiran dengan penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan. Hasil output yang pertama itu pada tabel koefisien regresi model 1, yakni variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y1. Nilai R² yang terdapat pada model Sumery adalah sebesar 0,350. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y1 adalah sebesar 35%, sementara sisanya 65% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai Y1 dapat dicari dengan rumus Y1 sama dengan akar 1 min 0,350 sama dengan 0,8062. Dan ini merupakan hasil outputnya. Yang selanjutnya yaitu hasil output yang kedua. Pada bagian tabel koefisien regresi model 2, yakni variabel X2 dan Y berpengaruh signifikan terhadap Y2. Sedangkan pada variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2. Besarnya nilai R² yang terdapat pada tabel model Sumery adalah sebesar 0,603. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X1, X2, dan Y1 terhadap Y2 adalah sebesar 60,3%. Sementara sisanya 39,7% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Sementara untuk nilai Y2 sama dengan akar 1 min 0,603 sama dengan 0,6300. Dan ini merupakan hasil output dari kerangka pemikiran. Mengenai yang pertama, analisis pengaruh X1 terhadap Y1, nilai signifikan X1 sebesar 0,025 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y1. Yang kedua, analisis pengaruh X2 terhadap Y1, nilai signifikansi X2 sebesar 0,001 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1, X2 terhadap Y1. Yang ketiga, analisis pengaruh X1 terhadap Y2, nilai signifikansi X1 sebesar 0,095 lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y2. Dan keempat, analisis pengaruh X2 terhadap Y2, nilai signifikansi X2 sebesar 0,002 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y2. Yang kelima yaitu analisis pengaruh Y2 terhadap Y1 terhadap Y2, nilai signifikansi Y1 sebesar 0,029 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan Y1 terhadap Y2. Yang keenam, analisis pengaruh X1 melalui Y1 terhadap Y2, pengaruh langsung X1 terhadap Y2 sebesar 0,247, sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y1 terhadap Y2 adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Y2 dengan nilai beta Y1 terhadap Y2, yaitu 0,387 dikali 0,353 sama dengan 0,137.
Dan yang ketujuh, analisis pengaruh S2 melalui Y1 terhadap Y2. Pengaruh langsung S2 terhadap Y2 sebesar 0,535. Sedangkan pengaruh tidak langsung S2 melalui Y1 terhadap Y2 adalah perkalian antara nilai beta X2 terhadap Y1 dengan nilai beta Y1 terhadap Y2, yaitu 0,579 kali 0,353 sama dengan 0,204. Jadi kesimpulannya yaitu penduduk miskin dan indeks pembangunan manusia atau IPM memiliki pengaruh langsung dengan pengangguran dan tidak memiliki pengaruh langsung dengan tingkat kemiskinan. Untuk indeks pembangunan manusia X2 memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kemiskinan atau Y2 melalui pengangguran yaitu Y1. Sedangkan penduduk miskin Y1 tidak memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kemiskinan Y2 melalui pengangguran Y1. Cukup sekian pemaparan tentang analisis PET dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita yang pertama kita masuk ke SPSS, kemudian kita ke variable view. Di sini kita masukkan variabelnya. Berhubung di data sekunder kita berawal dari Y1, maka kita di sini masukkan variabel Y1. Selanjutnya kita masukkan variabel Y2 dan X1, dan yang terakhir yaitu X2. Setelah itu kita masukkan labelnya. Yang pertama pada Y1 terdapat pengangguran, Y2 tingkat kemiskinan, X1 penduduk miskin, dan X2-nya indeks pembangunan manusia. Selanjutnya kita masuk ke data view. Untuk di data view kita langsung copy sampai paling akhir. Jadi kita copy paste, kita masukkan di data view. Nah, di sini kita memperoleh nilai data. Selanjutnya kita masuk ke analis, kita ke regression, selanjutnya kita ke linear. Dan yang pertama X1 kita masukkan ke independen, X2 kita masukkan ke independen, dan Y1 masukkan ke dependen. Kita klik OK. Dan ini merupakan hasil regresi model 1. Selanjutnya kita kembali ke SPSS-nya. Kita kembali ke analis, selanjutnya ke regresi, ke linear, dan kita reset terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan X1 ke independen, X2 ke independen, dan Y1 terlebih dahulu ke independen, dan Y2-nya kita ke dependen. Kita klik OK. Dan ini merupakan hasil regresi nilai kedua.